Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, saya Kayla Devanita Herman Putri dengan NPM 65324019 kelas 1D D3 Administrasi Logistik. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Logistik Bisnis Internasional. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas mata kuliah hukum bisnis. Nah, di sini tuh aku mau sharing-sharing salah satu materi hukum bisnis yang aku pelajari. Jadi di sini itu ada yang namanya penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu adalah cara untuk mengklasifikasikan berbagai jenis hukum berdasarkan kriteria tertentu agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, hukum itu dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undang negara. Sementara hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat meskipun yang tidak tercantum dalam dokumentasi resmi. Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang harus dipatuhi dalam segala keadaan dan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dilelahkan. Contohnya adalah sanksi dalam hukum pidana. Sementara itu, hukum yang mengatur bersifat fleksibel, dapat disesuaikan atau dikesampingkan bila para pihak telah membuat ketentuan sendiri dalam suatu perjanjian, seperti dalam pembagian warisan. Dilihat dari wilayah berlakunya, hukum dibedakan menjadi hukum lokal, nasional, dan internasional. Hukum lokal berlaku terbatas di suatu daerah atau komunitas tertentu seperti hukum adat Batak, Minangkabau, dan Jawa. Hukum nasional berlaku dalam lingkup suatu negara seperti hukum Indonesia dan Malaysia. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, misalnya hukum perang dan hukum perdata internasional. Berdasarkan subjek hukum, hukum dibagi menjadi hukum satu golongan yang berlaku untuk satu kelompok masyarakat. Hukum semua golongan berlaku untuk seluruh warga negara, dan hukum golongan mengatur hubungan antar individu atau kelompok hukum yang berbeda. Berdasarkan isinya, hukum itu menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum serta hubungan antara negara dan individu antar lembaga negara. Contohnya hukum pidana dan hukum tata negara. Sementara hukum privat mengatur kepentingan perorangan dan hubungan antar individu seperti hukum perdata dan hukum dagang. Perbedaan antara hukum publik dan privat terletak pada jenis dan kepentingan yang diatur, yakni kepentingan umum versus kepentingan pribadi. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang hukum bisnis, kita akan bisa mampu mengenal berbagai aturan yang mengatur hubungan antar pelaku usaha, kontrak bisnis, hak dan kewajiban para pihak, hingga penyelesaian sengketa secara bijak. Pengetahuan ini juga sangat penting agar kita bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai generasi muda yang akan terjun ke dunia usaha dan industri, pengusaha hukum bisnis bukan hanya sekedar teori, tetapi juga bakal praktis untuk membangun usaha yang terintegrasi, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, di Universitas Logistik Bisnis Internasional ini, kalian akan belajar hukum bisnis secara mendalam bersama dosen berpengalaman, studi kasus yang nyata, serta suasana perkuliahan yang efektif. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo asap pemahamanmu di bidang hukum bisnis, wujudkan cita-cita menjadi profesional yang kompeten dan siap bersaing di era global. Aku tunggu kehadiran kalian semua di kampus kita tercinta, khususnya di Universitas Logistik Bisnis Internasional dan di jurusan D3 Administrasi Logistik. Terima kasih, bye-bye.